keinginan tahu kita lebih dalam. Nah, ini Bang Ridho, apa yang menarik dari topik ini sehingga menggugah antum ini untuk melakukan riset terkait paradigma politik Muhammadiyah? Oke, langsung aja nih Mas ya. Siap. Terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Kopi Pahit dan Monitor Day yang telah mengundang, dan juga Pak Ketum, Prof. Haidar Nasir yang sudah memberikan epilog sekaligus pengantar pada malam hari ini, serta para pembicara, Mas Taufan, rekan saya di UMY, Dr. King Faisal, Dr. Juli Poder sudah hadir belum itu? Romo Zuli itu. Dan Mas Pangi juga ya dari pengawat politik, serta senior-senior juga ada Mas Imam Daruqutni, dan serta para partisipan yang saya hormati. Jadi pertama, jadi 2018 itu setelah saya pulang studi S3 saya itu, kemudian saya berpikir ini cerita sebentar kenapa kemudian terinspirasi ingin menulis buku ini. Jadi Muhammadiyah ini kan sudah cukup lama, sedangkan pertarungan Muhammadiyah dan politik itu juga beragam dari periode ke periode. Nah, saya ini studi S3-nya di Jerman. Kemudian saya diajarkan oleh para profesor saya itu bagaimana mengabstraksikan realitas atau menteorikan realitas sehingga buku itu atau hasil riset itu menjadi pedoman, menjadi pegangan cara melihat realitas. Nah, itu usaha awal saya. Muhammadiyah ini sudah menyejarah, sudah 1 abad lebih, tapi dalam momen-momen politik yang beragam, baik itu nasional maupun daerah, kok kita ini seperti nggak punya nggak punya kerangka. Bagaimana sih cara berpikir yang ini menyalahkan yang itu membenarkan dirinya dan menyalahkan yang lain, dan itu selalu terjadi. Nah, sehingga kemudian saya berusaha mencoba untuk tekad melakukan riset tentang paradigma politik Muhammadiyah. Istilah paradigma tentu saya meminjam dari teorinya Thomas Kuhn ya, The Scientific Revolution, itu bahwa paradigma di sini ini ingin menunjukkan bahwa ini loh cara berpikirnya orang-orang Muhammadiyah dalam menghadapi realitas politik. Maka ada 3 tahap cara saya untuk menemukan paradigma. Paradigma ini saya saya telusuri karena pendekatan studi saya adalah pendekatan studi fenomenologis, menemukan fakta-fakta sejarah yang terekspos maupun yang belum terekspos. Maka saya berusaha mencari dokumen-dokumen muktamar, tanwir, kongres, media-media Muhammadiyah yang pernah dikeluarkan ya. Dulu ada Almana, selain ada SM zaman dulu juga ada buku-buku yang lain yang saat ini tidak muncul. Almana dulu setiap tahun ada, dan itu seperti catatan kegiatan yang menurut saya sangat luar biasa. Data-data itu belum terekspos ke publik. Nah, itu yang kemudian data-data yang saya miliki saya copy ya. Alhamdulillah datanya cukup komprehensif, yang kemudian menjadikan buku ini setebal melebihi 1 rim HVS ya, 510 halaman. Ya agak lumayan lah. Itu pun saya berusaha untuk tidak terlalu panjang, tapi menyingkat berbagai fakta. Nah, sehingga studi ini memang sejak 1912 hingga 2020. Nah, dari penelusuran yang saya lihat, jadi saya mencoba untuk menelusuri bagaimana paradigma politik Muhammadiyah itu ke dalam 3 fase. Yang pertama adalah fase pembentukan, yang mewakili masa lalu, kemudian fase struktur akal politik, ini bahasanya Al-Jabiri, dan kemudian fase nasib atau berbicara tentang masa depan. Jadi
kita dalam mencari paradigma politik Muhammadiyah itu menggunakan teorinya Hasan Hanafi ada 3 komponen, yaitu tahap pembentukan, tahap struktur, dan kemudian tahap nasib. Nah, pada tahap buku ini hampir 50% itu membahas tentang tahap struktur. Artinya sejak 1912 hingga 2020 itu apa sih yang terjadi? Nah, di situ kemudian saya menemukan ada 2 fase ya yang saya sebut dengan kesadaran politik. Bahwa Muhammadiyah di era 1912 sampai 1971 itu bisa disebut fase fleksibel terhadap politik. Fleksibel itu apa? Artinya walaupun secara ketokohan peran elit Muhammadiyah sangat keras. Bahkan kalau tadi Pak Haidar menyebutkan Agus Salim sejak era akhir 1910-an akhir memberikan intervensi ke dalam Java Forgathering dulu istilahnya, kongres tahunannya. Bahkan tidak hanya itu, sejak awal pembuatan anggaran dasar, Agus Salim itu sudah memberikan intervensi terhadap anggaran dasar agar supaya Muhammadiyah menjadi partai. Bahkan Hos Cokro Aminoto yang simpatik terhadap Muhammadiyah itu pun juga melakukan intervensi untuk bagaimana merubah Muhammadiyah menjadi partai politik. Bahkan Soeharto, yang mungkin belum banyak juga orang tahu, ketika terjadi rehabilitasi dan itu ditolak oleh Soekarno dan kemudian berganti dari Orde Baru ke Orde Lama ke Orde Baru, akhirnya ketika tim Fakih Usman dan lain-lainnya itu 1966 membuat tim bagaimana Muhammadiyah ingin merehabilitasi Masyumi, itu ditolak oleh Soeharto. Bahkan Soeharto mengatakan kepada tim 7 istilahnya saat itu untuk membentuk partai baru yang kemudian menjadi Parmusi itu, dia mengatakan kenapa kok Muhammadiyah nggak jadi parpol saja? Gitu. Itu pun ditolak. Nah, artinya sepanjang sejarah Muhammadiyah 1912-1971 itu fase yang fleksibel, tetapi elit-elit Muhammadiyah mampu mempertahankan. Jadi karena apa? Era Mas Mansur dulu, ketika Mas Mansur dan the gang keluar dari keluar dari syarikat Islam karena tidak setuju dengan politik hijrahnya syarikat Islam, kan kemudian mendirikan partai baru yang dinamakan PII, Partai Islam Indonesia, bersama Sukiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian pernah menjadi ketua Masyumi dan pernah menjadi perdana menteri itu. Akhirnya pun ditolak oleh Tanwir, oleh Kongres, di mana di situ terjadi perdebatan ya. Saya menemukan data. Nah, artinya era 1912 hingga 71 itu era Muhammadiyah itu sangat fleksibel, apalagi Muhammadiyah dengan Masyumi. Barulah kemudian itu yang saya sebut dengan fase kesadaran individual. Barulah kemudian pada 1971 hingga 2020 saat ini itu adalah fase kesadaran institusional, di mana Muhammadiyah sudah menegaskan dirinya, maka sering disebut kita ujung pandang itu menjadi landasan yang sangat prinsipil bagi kalangan mayoritas Muhammadiyah, bagaimana agar supaya Muhammadiyah tidak mendirikan partai politik. Terkait dengan bagaimana pasca 1971 bisa kita lihat bahwa kemudian Muhammadiyah menegaskan dirinya sebagai kekuatan moral force dan interest group, itu yang kemudian tadi dijelaskan oleh Pak Haidar. Nah, fase yang panjang sekali ini bagi kader-kader Muhammadiyah itu kan ada yang flashback ke era fase kesadaran individual. Muhammadiyah mendirikan partai politik, kiblatnya Masyumi, kiblatnya pada saat syarikat Islam, termasuk dengan Parmusi di mana ketum dan sekjen Parmusi pertama itu adalah kader kita, Anjar Nawi dan Lukman Harun. Nah, tetapi memang kemudian fase sejarah pembentukan kesadaran politik Muhammadiyah ini yang kemudian menyebabkan ada 2 mazhab dalam Muhammadiyah. Mazhab
tersebut adalah bagaimana melihat fenomena politik yang kemudian di buku saya itu saya sebut sebagai akal politik Muhammadiyah. Jadi di internal Muhammadiyah itu ada dua mazhab kira-kira dalam memandang politik. Yang pertama itu adalah skripturalis rasional. Ini bahasa sederhananya adalah mereka yang menganggap bahwa Muhammadiyah tidak perlu berpartai politik. Biarlah Muhammadiyah itu menjadi ormas, Muhammadiyah tidak usah mendirikan partai politik, apalagi berubah menjadi partai politik. Dan akal skripturalis rasional ini merupakan akal yang dominan. Mayoritas warga Muhammadiyah, baik itu pengurus, aktivis, itu sangat-sangat letterlock. Skripturalis itu kan ar-ruju' ilal Quran was sunnah, bahwa kita harus menjadi gerakan dakwah. Rasional itu bahwa berjuang itu tidak hanya di arena politik praktis, tetapi bisa melalui perjuangan ekonomi, pemberdayaan, ataupun bekerja di pemerintahan. Itu akal politik Muhammadiyah yang dominan. Nah, yang kedua itu yang saya sebut dengan substansialis pragmatis. Nah, kelompok ini menganggap bahwa partai politik itu penting menjadi kendaraan bagi Muhammadiyah dalam menyampaikan sesuatu. Contoh terbaru dalam kasus Kemendikbud, di mana istilahnya Muhammadiyah sulit untuk mampu mengawal itu, meskipun kemudian menyampaikan ke partai politik tertentu, itu belum tentu terwakili. Nah, ini yang kemudian saya sebut dengan akal elit. Biasanya elit-elit Muhammadiyah dalam struktur yang beragam bisa memahami itu, tetapi itu tidak mampu menjadi akal yang dominan, maka saya sebut sebagai akal marginal. Maka contohnya seperti Pak Haidar sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, dia tidak berani untuk melawan arus akal dominan itu, bahwa ya Muhammadiyah itu tidak mendukung mayoritas warga Muhammadiyah itu tidak mendukung pasangan Jokowi Jokowi Ma'ruf Amin, karena kok ngerasa wapresnya menghilang jadi lupa ya. Nah di situ walaupun sebenarnya elit itu memahami situasi yang ada, tetapi bahwa akal dominan itu menganggap seperti itu. Orang Muhammadiyah itu kalau akal skripturalis rasional itu anti yang namanya kekuasaan. Siapapun yang berkuasa itu pasti selalu ditentang. Sejak dulu Muhammadiyah itu selalu mendukung yang kalah. 2004 Amin Rais kalah, 2009 Yusuf Kala kalah, 2014 2019 Prabowo kalah. Jadi Muhammadiyah itu memang anti kekuasaan, tetapi menginginkan kekuasaan. Itulah alam bawah sadar kita. Seperti Prof. Din Samsudin, itu salah satu wajah. Dia ingin masuk ke pemerintahan, tapi benci sama pemerintahan. Udah dikasih jabatan sebagai ketua special envoy, tetapi malah mundur. Jadi kira-kira begitu. Ingin kritis, ingin mengkritik kekuasaan, tetapi sebenarnya kalau dikasih juga ya mau-mau juga gitu ya, Mas Imam ya. Nah, tetapi itu kira-kira cara berpikir orang Muhammadiyah seperti itu. Nah, sehingga sebenarnya Muhammadiyah itu harus partai politik, harus memiliki partai politik, itu adalah akal marginal. Tidak semua masyarakat warga Muhammadiyah itu memahami pola seperti itu. Tetapi bahwa itu akan terjadi sampai kapanpun perdebatan dua mazhab ini, kelompok skripturalis rasional, akal dominan, dan kelompok substansialis pragmatis, akal elit, ini akan menjadi terus perdebatan. Nah, di sini sebenarnya yang menjadi kunci Ketua Umum PP Muhammadiyah itu adalah bandul. Di sinilah kepemimpinan akan diuji. Nah, saya tidak akan bercerita detail perjalanan panjang karena itu semua ada di buku. Nah, terakhir kemudian dalam buku tersebut pada nasib ya, pada tahap nasib atau menggagas ke depan. Kemudian setelah saya berinteraksi dengan sejumlah elit-elit Muhammadiyah, kemudian saya berkesimpulan bahwa
meskipun jika di buku tersebut saya mencoba untuk melakukan simulasi kelebihan dan kekurangan Muhammadiyah punya partai politik, serta kelebihan dan kekurangan Muhammadiyah tidak punya partai politik. Itu kemudian saya simulasikan, yang kemudian berhenti pada kesimpulan bahwa untuk jangka 10-20 tahun ke depan, Muhammadiyah itu tidak memerlukan partai politik. Karena sistem politik kita tidak memungkinkan dengan sistem pemilu dan sistem politik yang liberal seperti saat ini, tidak memungkinkan ormas seperti Muhammadiyah itu bisa bertarung kuat dengan melawan kekuatan-kekuatan yang ada. Sehingga saran dan usul saya itu kita membuat semacam Center of Excellence. Jadi atau bahasa yang sering dibahasakan warga Muhammadiyah atau elit-elit Muhammadiyah itu kan diaspora Muhammadiyah, atau bahasa lainnya adalah Kaukus Muhammadiyah. Yang Kaukus Muhammadiyah ini menjadi kekuatan besar, tenda besar, di mana bahkan sekaligus ketua umum itu menjadi motor dari ini, yang tentunya LHKP adalah menjadi motor penggerak utama dalam mengawal Kaukus Muhammadiyah ini. Yang di buku itu kemudian saya usulkan dengan istilah Puskapi, pusat strategi dan pengembangan kader politik Muhammadiyah. Nah, di sini menjadi Center of Excellence, pusat-pusat keunggulan untuk mempersiapkan 2024 itu harus dipersiapkan sejak 2019 kemarin. Kalau seandainya Mas Imam mau bertarung di 2024 menjadi capres, itu bukan dari 2020 Mas Imam, tapi dari 2019 ini sudah dipersiapkan untuk bertarung di 2020. Jangan kemudian baru 2-3 tahun sudah mempersiapkan. Itu yang mungkin istilah Pak Haidar, istiqomah sejak sekarang itu harus dipersiapkan. Karena istilahnya pertarungan itu tidak setahun 2 tahun, tetapi menanam 5 tahun, bahkan 10 tahun mundur ke belakang, baru kemudian menuai hasilnya 5-10 tahun ke depan. Nah, disitulah yang kemudian di samping memang LHKP ini perlu direvitalisasi. Dari sejumlah data yang saya dapatkan dulu era-era pra kemerdekaan ya, ketua Majelis Hikmah dulu sebutannya. Majelis Hikmah itu beberapa ketua diantaranya adalah Sukiman Wiryo Sanjoyo, mantan ketua Masyumi, juga pernah menjadi Perdana Menteri, kemudian Abdul Kahar Muzakir, kemudian Kasman Singodimejo, kemudian Sudiyatim, terus Jarnawi, itu adalah mantan-mantan ketua Majelis Hikmah. Dulu namanya Majelis Hikmah, bukan lembaga. Sehingga dulu dari sejumlah laporan tanwir, laporan muktamar, itu saya lihat baik pra ataupun setelah kemerdekaan, begitu luar biasanya Majelis Hikmah pada saat itu, walaupun pernah menjadi Biro Hikmah dan sekarang Lembaga Hikmah, itu menjadi kekuatan yang sangat sentral, di mana menjadi corongnya Muhammadiyah untuk bersilat politik menghadapi pihak-pihak terkait. Bagaimana Muhammadiyah turut berjuang dalam membuat partai baru yang bernama Parmusi, itu juga salah satunya adalah berkat usaha kinerja keras dari Majelis Hikmah saat itu yang dipimpin oleh Jarnawi Hadikusumo. Nah, saya kira itu sebagai pengantar bahwa paradigma politik Muhammadiyah itu menjadi menjadi tawaran baru yang memang tidak bisa menjelaskan secara spesifik karena 510 halaman cukup panjang sekali kalau dijelaskan, tetapi ini menjadi tawaran baru bagaimana perjalanan politik Muhammadiyah itu membentuk kedewasaan Muhammadiyah dalam berpolitik. Kesimpulan saya sampai detik ini, memang Muhammadiyah tidak memerlukan partai politik secara praktis, tetapi membangun apa yang saya sebut sebagai Kaukus Muhammadiyah yang itu dioperasionalkan dalam sebuah lembaga di bawah majelis atau lembaga hikmah yang itu kemudian beroperasi dalam menggerakkan pertarungan politik.
Untuk menyiapkan 2024 harus dipersiapkan sejak 2019, 2020, yang itu panjang agendanya, didiskusikan. Jadi seperti pusat pelatihan untuk menggembleng para kader-kader Muhammadiyah yang ingin terjun ke politik. Saya kira itu, Mas Nasir. Mohon maaf jika terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.